Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan berbicara tentang objek pajak. Kalau pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang subjek pajak, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang objek pajak. Landasan hukumnya adalah pasal 4 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Definisi penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi semuanya tidak bisa menghindar. Apapun yang diterima, kalau itu dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bisa dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, artinya bisa untuk menambah kekayaan itu bisa membeli aktiva, mobil, motor, rumah dan sebagainya itu, atau emas atau perhiasan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi dalam bentuk apapun itu semua kena pajak. Jadi seolah-olah yang kena pajak itu adalah uang, padahal tidak. Semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk apapun, ya bisa uang, bisa natura. Nah, natura itu kan umum. Natura itu artinya sangat luas, bisa apa saja. Kan natura itu kan kenikmatan. Jadi bisa berupa bahan makanan atau tiket wisata atau apa namanya ya, untuk perjalanan keluarganya. Nah, itu merupakan penghasilan yang harus dikenakan pajak. Maka semua tidak bisa menghindar dari pajak apapun bentuknya yang dihasilkan dari kegiatannya sebagai tambahan kemampuan ekonomis. Klasifikasi umum penghasilan. Penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan sebagainya. Nah, ini sangat umum. Ini adalah kalau kita sebagai karyawan itu pasti mendapat gaji atau honor. Kalau pekerjaan bebas itu seperti umpama dokter, menerima jasa dokter, notaris, begitu. Itu adalah pekerjaan bebas. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, artinya dari usaha, umpama mempunyai toko, mempunyai perusahaan, nah itu adalah usahanya. Penghasilan dari modal berupa harga gerak ataupun tidak gerak, harta gerak maksudnya bukan harga ya, harta gerak ataupun tidak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Jadi menanamkan modal. Jadi nanti dapatnya itu seperti bunga, umpama meminjamkan. Nah, kalau dividen itu kan berinvestasi. Kalau royalti itu ya mempunyai haki, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, penjualan barang atau harta. Penghasilan lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Jadi ternyata pembebasan utang itu kena pajak. Seumpama ini. Jadi kalau umpama punya utang dengan bank, utangnya 1 M, tiba-tiba
yang 100M sudah tidak punya utang 100M, yang 10M-nya tidak bisa membayar. Maka 10 miliar tadi diikhlaskan oleh bank. Umpama diikhlaskan lah, umpama begitu. Maka hutang tersebut, pelunasan tersebut dianggap sebagai penghasilan. Kenapa? Karena WP tersebut yang mempunyai utang tadi tidak lagi untuk melunasi, maka dianggap sebagai pelunasan, dan itu masuk pada dalam klasifikasi umum penghasilan. Atau hadiah itu juga kena pajak. Hadiah aja kena pajak, pokoknya semua ada pajaknya. Ketentuan khusus atas penghasilan. Semua penghasilan digabungkan dalam 1 tahun pajak. Jadi dalam menghitung penghasilan itu dihitunglah dalam 1 tahun pajak atau tahun takwim. Seperti pada ketentuan yang pertemuan yang lalu, itu adalah tahun pajaknya DJP. Tahun pajaknya itu adalah dari Januari sampai Desember. Kalaupun wajib pajak mau pakai selain Januari Desember, maka diperbolehkan dengan syarat mengajukan. Jika menderita kerugian, dikompensasikan dengan penghasilan lain kecuali kerugian dari luar negeri. Jadi DJP atau Ditjen Pajak itu memberikan keleluasaan apabila sebuah usaha itu mengalami yang namanya kerugian, maka bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya. Nanda ada hitung-hitungannya, itu sampai 5 tahun ke depan itu hitungannya. Kecuali kerugian dari luar negeri, tidak boleh kalau di luar negeri. Untuk penghasilan dikenakan final atau dikecualikan dari biaya pajak tidak boleh digabungkan. Jadi kalau dalam 1 tahun pajak itu ada sebagian penghasilan yang dikenakan pajak final atau dikecualikan dari objek pajak, maka tidak boleh digabungkan, harus dipisah. Sebagai contohnya apa? Umpama sebuah perusahaan itu kontraktor, maka kontraktornya kena pajak final kan. Nah, itu umpama sambil jual barang-barang, jual material. Nah, pada nanti saat laporannya akhir tahun, pada saat membuat SPT, itu dipisahkan antara jasa konstruksi sebagai kontraktor dan penjualan material. Itu. Lanjut. Objek pajak bagian 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan. Jadi semuanya kena, apapun yang kita terima, mau gaji, tunjangan, honor, semua kena. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Hadiah itu bisa dari hadiah undian, umpama menang undian di sebuah bank, kena pajak. Hadiah lomba lari, kena pajak. Atau hadiah pekerjaan karena berprestasi, kena juga. Nah, termasuk penghargaan. Umpama seseorang kerja di sebuah entitas atau di perusahaan itu sudah 10 tahun sehingga mendapatkan PIN emas umpama. Nah, itu dikenakan pajak. Yang C adalah laba usaha, jelas lah laba usaha ya, laba usaha jelas kena pajak laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Nah, ini kalau ini terkait dengan saham jual beli.
Jadi kalau menanamnya 1 juta tiba-tiba dijual 1.500.000, maka yang 500-nya kena pajak. 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu kalau mempunyai keuntungan dari likuidasi atau dari penggabungan itu. Kalau mempunyai keuntungan, nah itu kena pajak. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah segaris, keturunan lurus atau derajat, dan badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentunya diatur lebih lanjut dengan PMK, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Jadi keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah. Jadi kalau harta hibahan dijual, nah itu. Bantuan atau sumbangan dialihkan, nah itu benar. Kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah. Garis keturunan lurus atau sederajat. Kalau di pajak itu terkenal dengan sedarah semenda. Sedarah itu bapak ibu anak, orang tua sama anak. Kalau yang semenda itu samping, bisa anak angkat, bisa mertua. Yang kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Ini di bidang pertambangan. Objek pajak yang ketiga, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Ada kalanya pembayaran pajak yang sudah dibayarkan atau telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak diterima kembali. Pada sudah dibebankan, diterima kembali, maka itu disebut penerimaan atau penghasilan. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, ini terkait dengan utang piutang. Kalau utang ada bunganya, termasuk premium atau diskonto, itu ada pajaknya. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen itu ada pajaknya. Kalau teman-teman mahasiswa mempunyai saham sebuah perusahaan dan pada akhir tahun ada RUPS yang mengeluarkan dividen, nah pada saat dikeluarkan itulah dipotong pajak. Nah, ada pajak dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Umpama dalam pemberian dividen itu berupa mobil, berupa harta lah gitu, mobil atau motor atau yang lain, maka itu dikenakan pajak juga. Yang H, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti ternyata haki. Jadi kalau teman-teman mahasiswa punya hak kekayaan intelektual atau punya merek dipakai, itu punya kemampuan apa dipakai, punya hak paten dipakai seorang, maka akan ada yang namanya royalti dan itu dikenakan pajak. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ini sewa rumah, sewa fotokopi, mesin fotokopi, sewa kendaraan, dan sebagainya. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ini penerimaannya diangsur. Yang selanjutnya adalah keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sudah kita bahas tadi ya.
keuntungan karena pembebasan utang dibebaskan, tapi ini dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, objek pajak yang keempat, lembar keempat maksudnya, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Jadi waktu belinya umpama murah, waktu jual itu tinggi. Nah, itu selisih kurs. Atau ada transaksi dengan luar negeri pada saat invoicing itu tinggi. Nah, pada saat pembayaran adalah rendah, maka ada yang namanya selisih kurs. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, ini adalah revaluasi. Revaluasi itu adalah penilaian kembali aktiva. Umpama aktiva itu sebuah mobil, gedung atau apapun sudah habis masa ekonomisnya, mau dihitung kembali, mau dinilai kembali, maka ada namanya penilaian kembali atau revaluasi. Ini biasa dilakukan oleh appraisal. Premi asuransi. Nah, premi asuransi itu bentar. Biasanya dibayar oleh perusahaan atau di sebuah perusahaan dibayar. Nah, itu premi asuransi itu. Kenapa premi jadi penghasilan? Karena manfaatnya akan bisa dirasakan pada tahun berjalan. Umpama premi kecelakaan kerja, maka mohon maaf, kalau terjadi sebuah kecelakaan pada saat itu, maka langsung bisa klaim. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ini contoh, ini asosiasi. Nah, iuran yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Asosiasi dari perkumpulan insinyur apa gitu, Pak. Itu bisa. Nah, itu kan mengatakan iuran kepada asosiasi tersebut, maka itu dikenakan, maka itu merupakan objek pajak. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, jadi kalau sudah ketemu penghasilan neto, ada tambahan lagi harta ataupun kekayaan yang pada saat itu belum dikenakan pajak. Penghasilan dari usaha berbasis syariah pun kena pajak. Jadi semuanya itu dikenakan pajak. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi imbalan bunga itu pasti kena pajak. Uang bunga bank aja kena toh. Di buku tabungan, kalau teman-teman mempunyai buku tabungan bank itu silahkan, kalau pasti brand itu pasti kelihatan. Surplus Bank Indonesia ini adalah yang ada di Indonesia, Bank BI. Nah, definisi pajak final. Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Kalau gampangnya itu adalah final itu ya final. Kan kalau kata final itu kan dari final ya terakhir. Maka udah final. Sudah selesai saat itu. Selesai pada saat transaksi itu dilaksanakan. Selesai. Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenakan pajak final bukan sebagai penambah penghasilan dan pajak final tidak dapat menjadi kredit pajak. Jadi, kalau penghitungan SPT tahunan, maka penghasilan yang dikenakan PPh final itu disisihkan atau dikeluarkan dari penghasilan brutonya, dikeluarkan dulu,
dipisahkan. Karena kenapa? Karena pajaknya sudah dibayar. Biasanya dipotong oleh pemberi kerja. Nah, di bawah itu ada tuh. Di bawah ini ada. Ini pajak final sama dengan pajak selesai dengan pembayaran tersebut. Itu. Objek pajak dikenai pajak final. Nih. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Itu pertama itu pokoknya bunga. Nah, itu dikenakan pajak final. Penghasilan berupa hadiah undian. Contohnya, kalau mendapat undian dari bank, dapat Mercy, nah itu dikenakan pajak final. Yang selanjutnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalian penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Modal Ventura itu apa? Jadi dialog untuk peminjaman. Modal Ventura ini di Bursa Efek Indonesia ininya yang ada ini. Yang selanjutnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, ini ada namanya pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan. Jadi harta itu banyak, namun di sini ada disyaratkan itu hanyalah khusus tanah dan atau bangunan. Artinya tanah saja atau tanah dan bangunan. Usaha jasa konstruksi itu juga kena PPh final. Usaha real estate dan persewaan tanah dan atau bangunan. Sebenarnya kalau ngontrakin rumah, bagi teman-teman yang punya kontrakannya banyak, itu sebenarnya kena pajak PPh pasal 4 ayat 2 final. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini nanti akan masuk pada UMKM. Dikecualikan sebagai objek pajak bantuan atau sumbangan zakat yang diterima oleh badan lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atas sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang tentunya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi intinya adalah bantuan atau sumbangan zakat yang diterima oleh badan lembaga amil zakat yang disahkan. Nah, kalau teman-teman bayarnya kepada bukan yang disahkan, maka tidak bisa menjadi pengurang pajak. Jadi kalau sudah membantu atau menyumbang atau membayar zakat kepada yang disahkan pemerintah, maka itu dikecualikan sebagai objek pajak atau mengurangi penghasilan bruto. Bisa artinya kalau bahasanya adalah bisa dibiayakan. Selanjutnya, harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara segaris keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK. PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, itu harta hibah. Ini ada syaratnya, keluarga saudara segaris keturunan lurus. Jadi
hibah itu jelas, bukan dari mana-mana. Hibah itu jelas ada ketentuannya. Yang selanjutnya adalah masih dikecualikan sebagai objek pajak adalah warisan. Terus yang selanjutnya adalah, secara teman-teman pada tahu ya, warisan itu dari orang tua. Contohnya itu harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Jadi kalau kita tuh nyetor, kita membuat sebuah perusahaan, kita mendirikan sebuah PT yang kita adalah pemegang sahamnya sehingga kita menyetorkan modal, maka itu dikecualikan sebagai objek pajak. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP yang dengan pajak secara final atau WP dengan norma penghitungan khusus demand profit. Artinya gini, natura itu adalah kenikmatan. Dalam bentuk natura itu selain uang, bisa berupa beras, bahan pokok, dan sebagainya, kecuali diberikan oleh bukan WP, bukan wajib pajak. Gampang loh untuk melihat WP atau bukan. Kalau dia tidak mempunyai NPWP berarti dia bukan wajib pajak. Atau WP yang dikenakan pajak secara final. Nah, ini umpama perusahaan ini UMKM sekarang kan dikenakan final. Atau WP dengan norma penghitungan khusus. Ini penghitungan perpajakannya menggunakan norma. Yang selanjutnya adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Di pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan. Jadi kita bayar kesehatan, bayar asuransi premi apabila terjadi kita kita melakukan klaim, dan biasanya dari asuransi itu adalah langsung bayar ke rumah sakit, atau kita bisa menggunakan kartu asuransi tersebut langsung ke rumah sakit, maka itu tidak dikenakan pajak, bukan sebagai objek pajak. Itu contohnya. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Artinya laba ditahan itu laba yang tahun-tahun sebelumnya. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Minimal 25%. Kalau di bawah itu maka dividennya menjadi objek pajak. Kalau 25% ke atas maka menjadi dikecualikan sebagai objek pajak. Selanjutnya, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Nah, jadi kalau lembaga dana pensiun yang sudah disahkan Menteri Keuangan itu pada saat menerima iuran dari peserta itu bukan merupakan objek pajak. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi penghasilan dari modal tadi itu adalah modal yang diperoleh oleh dana pensiun dari peserta dana pensiun
terus ditanamkan kembali, diinvestasikan ke bidang-bidang tertentu. Nah, ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan KMK. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Contohnya adalah CV. Kalau CV itu adalah tidak terdiri dari saham modalnya, maka termasuk itu apabila bagian laba itu dibagikan kepada pemegang modalnya yang tidak terdiri dari saham tadi, maka bukan sebagai objek pajak. Selanjutnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau ini adalah Ventura ya, perusahaan modal Ventura, di mana pasangan usahanya adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah UMKM. Oke. Nah, selanjutnya adalah beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK. Itu beasiswa. Selanjutnya adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini khusus ya, ini khusus untuk lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan. Sisa lebihnya itu bisa dimanfaatkan selama 4 tahun. Selama 4 tahun untuk biaya sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan. Itu. Selanjutnya, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini ketentuan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan bantuan atau santunan. Nah, ini objek-objek BUT. BUT tadi adalah bentuk usaha tetap. Penghasilan dari usaha, kegiatan BUT, harta yang dimiliki dikuasai BUT. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang-barang dan pemberian jasa. Nah, kegiatan itu dilakukan di mana? Di Indonesia dan sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat. Nah, ini ada keterangannya. Sepanjang ada hubungan efektif antara BUT dengan harta kegiatan yang memberikan penghasilan. Nah, kalau kita bicara BUT panjang sekali ya. Nanti dalam sesi khusus kita bicarakan tentang BUT.
Deductible expenses atas penghasilan BUT. Deductible expenses itu artinya yang bisa dibiayakan, meliputi biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat. Ini terkait BUT. Sehubungan dengan usaha atau kegiatan, penjualan barang, pemberian jasa yang sejenis dengan yang dijalankan BUT di Indonesia. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta kegiatan yang memberikan penghasilan, itulah BUT. Nanti kita bicarakan tersendiri tentang BUT ini. Penentuan laba BUT. Biaya administrasi kantor pusat yang boleh dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT berdasar besaran yang ditentukan oleh Ditjen Pajak. Dasarnya adalah oleh Ditjen Pajak. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya meliputi royalti, imbalan sehubungan dengan jasa, manajemen, dan lainnya, bunga kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Pembayaran dari kantor pusat yang bukan sebagai penghasilan BUT meliputi royalti atau imbalan sehubungan dengan penggunaan harta, paten, dan hak lainnya. Sudah kita bicarakan yang tadi. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya, bunga kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Oke. Nah, ini adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 3M. Ini adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara 3M. Jadi terkenal dengan 3M atau 3M. Biaya 3M bersifat dapat dikurangkan deductible atas penghasilan bruto berupa yang berkaitan dengan kegiatan usaha meliputi pembelian bahan baku, tenaga kerja, sewa, royalti, perjalanan, pengolahan limbah, asuransi, biaya promosi sesuai ketentuan PMK, biaya administrasi, pajak selain PPh. Kalau pajak selain PPh itu bisa PBB, itu bisa dibiayakan atau deductible. Biaya penyusutan fiskal atau amortisasi. Jadi nanti kalau dalam akuntansi pajak atau dalam penyusunan SP tahunan ada namanya koreksi fiskal. Di situ ada penyusutan fiskal, ada penyusutan secara akuntansi. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkyu. Nah, dana pensiun itu, iuran dana pensiun itu merupakan biaya, bisa dibiayakan. Asalkan pendirian lembaga tersebut telah disahkan Menteri Keuangan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta itu boleh dibiayakan. Kerugian karena penjualan. Oke. Demikian terkait dengan objek pajak. Dan kita akan kembali lagi, nanti akan berjumpa kembali di sesi berikutnya. Demikian pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.